Sobat investor, apakah Anda pernah mendengar atau membaca statement jika di suatu saham retailnya banyak dan tidak cut loss, maka harga sahamnya tidak akan naik? Nah, bagaimana menurut pandangan Anda? Silakan tulis di kolom komentar untuk menjadi pembelajaran kita bersama sebelum kita lanjut membahas topik The Power of Retail. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. The power of retail seringkali diremehkan oleh orang-orang yang berinvestasi saham dengan menggunakan strategi-strategi mereka yang sebenarnya bahkan sampai mengatakan fundamental is dead. Tetapi pada kenyataannya the power of retail itu nyata selama berinvestasi di saham yang benar, saham yang punya fundamental bagus. Agak aneh juga menjadikan saham-saham yang sebenarnya tidak memiliki fundamental bagus, yang kenaikan harga sahamnya hanya digerakkan oleh karena permainan big money dan lain sebagainya, kemudian disamakan dengan saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang tentu harga sahamnya akan mengikuti nilai intrinsiknya seperti di Astra International ini. Dan agak aneh juga ketika memandang fundamental itu seolah-olah ketika membeli saham yang punya fundamental bagus, maka dalam sekejap akan langsung naik. Nah, itu juga adalah pandangan yang salah yang kemudian terlalu dibesar-besarkan sehingga menjelek-jelekan saham-saham yang sebenarnya punya fundamental bagus, yang saya juga tidak tahu apakah memang mereka punya tujuan tersendiri, ya itu bagian mereka. Tapi intinya kita belajar saja dari kenyataan-kenyataan seperti ini, bahwa ternyata seperti Astra, bahkan Anda lihat sekarang ini ya, 6 bulan terakhir ini jumlah investornya terus bertambah. Dari yang hanya 140.000 sekarang sudah ada di 178.000 dan belum berkurang sampai dengan data terakhir di bulan Juli 2024. Tapi secara harga bisa Anda lihat ya, secara harga di 3 bulan terakhir ini dia meningkat cukup tinggi. Kalau kita lihat dia pernah ada di 4.290 atau 4.300 lah, kisaran 15% naik dari sejak di harga terendahnya kemarin 3 bulan yang lalu. Dan ini yang sebenarnya menjadi suatu pembelajaran bahwa sebenarnya kan harga saham tidak semuanya digerakkan oleh big money. Bahkan bisa Anda lihat dari komposisi pemegang saham, kan seringkali yang disebut-sebut dengan penggerak harga saham itu ya asing. Bisa Anda lihat di sini dari grafik yang ada di sini, bisa Anda lihat untuk asing warna hijau itu terus menurun 1 tahun terakhir ini, sedangkan untuk yang warna ungu lokal itu terus mengalami peningkatan. Tapi bisa Anda lihat juga kan peningkatan harga masih tetap bisa terjadi selama saham berfundamental bagus. Apalagi berita terakhir ini mulai diberita-beritakan bahwa Astra itu mulai ada akumulasi besar. Ya itulah kenapa akhirnya para big money akumulasi di harga yang lumayan tinggi. Kenapa? Karena di harga rendah investor-investor retail di Astra tetap bertahan. Ini yang saya sebut dengan the power of retail. Jadi Anda yang hanya sebagai retail, mungkin dana kelolaannya kecil, mungkin hanya 1 juta, 10 juta, dan artinya di pemandangan investor-investor yang besar, mungkin Anda dana kelolaannya kecil, tetapi kalau banyak, ya, dan kemudian benar-benar punya strategi investasi yang long term, ya bisa Anda lihat, tetap juga para big money akan masuk di saham-saham yang punya fundamentalnya bagus. Namun bisa Anda lihat ketika retail tidak menjual, tetap juga mereka akan masuk sekalipun harganya sudah naik. Ya tentu ini menjadi gambaran yang jelas bahwa sebenarnya Astra kemungkinan masih bisa mencapai all time high-nya di kisaran 7.500 ini selama kinerjanya masih tetap stabil, karena secara sentimen-sentimen negatif mulai berkurang dan bisa jadi ini adalah awal untuk Astra mulai rebound lagi. Jadi tentunya selamatlah untuk Anda para holder Astra, karena kalau Anda bisa melihat di sini dari kinerjanya, ya saya tidak membahas lebih. Intinya saya cuma mengingatkan dalam video ini bahwa retail itu punya kekuatan yang sama dengan big money jika para retail juga tetap punya time frame jangka waktu yang panjang. Nah, kita tahu Astra juga rutin membagikan dividen dengan EPS. Kalau kita lihat ya, untuk EPS ketika disetahunkan
memang dia masih turun dibanding dengan tahun kemarin, tetapi ya tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu jauh turunnya. Dan tentu untuk dividen ada kemungkinan kalau kita lihat kemarin dividen yieldnya dari data yang ada di sini di 10%. Oke lah, dapat untuk tahun buku 2023 jika Q3 Q4-nya kurang bagus ya oke lah, sama dengan data annualize ini ya kisaran 8-9%. Tapi jika Q3 dan Q4 membaik, apalagi melihat penjualan motor dan juga mobil di bulan Juli ini termasuk stabil bahkan cenderung meningkat, bisa jadi ke depan justru di Q3 dan Q4 Astra akan mencetak laba bersih yang lebih banyak lagi, sehingga ya tentu ini akan menaikkan EPS-nya dan kemudian dividen yield yang akan didapatkan ya kisaran 10% lebih. Mereka yang kemarin terlalu membesar-besarkan bagaimana banyak investor yang nyangkut di Astra ketika membeli di kisaran 6.700, 6.800 ya, di kisaran pertengahan tahun kemarin. Ya tentu harus dipahami lagi bahwa memang terkadang kita juga bisa salah membeli saham, bisa salah membeli saham yang ada di pucuk. Tetapi untuk saham yang fundamental bagus kan sebenarnya dengan pengaman dividennya juga sebenarnya itu tidak terlalu bermasalah jika dibandingkan dengan saham-saham gorengan yang menjadi kebanggaan orang-orang yang mengatakan bahwa fundamental is dead. Nah, untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus dengan pengaman dividennya ya bisa Anda lihat sekalipun dia turun, kan tidak menutup kemungkinan mereka yang masuk di all time high-nya di tahun 2023 ini tidak menutup kemungkinan kan ketika dia turun mereka sudah average down, apalagi sempat average down kemarin ketika dia turun di 4.290. Ya tentu secara average harganya tentu sudah di bawah, sudah tidak lagi di kisaran 6.800. Ya bisa jadi kan average-nya sudah rendah, bahkan mungkin dari 6.800 bisa jadi average-nya sekarang tinggal di mungkin 5.500, 5.400. Nah, dengan sudah dapat dividen, kalau dia belikan di pertengahan kemarin berarti dia sudah dapat 2 kali dividen, yaitu dividen interim dan juga dividen final. Apalagi kalau dia sempat membeli sebelum dividen final. Nah, tentu dengan EPS yang lumayan tinggi kemarin untuk tahun 2022 dan 2023 ya, yang lumayan tinggi kemarin, ya bisa jadi secara average-nya jika dia sudah akumulasikan lagi untuk dividen yang dia terima, dia sudah reinvest, besar kemungkinan justru sekarang orang-orang yang nyangkut di sini selama dia punya strategi yang bagus, dia masih mau top up untuk average down, maka bisa jadi ya sekarang ini kalaupun minus, dia masih floating loss, ya floating loss-nya sudah sangat kecil. Jadi itulah teman-teman, marilah kita berinvestasi dengan pola pikir yang benar. Jangan mudah terpengaruh dengan mereka-mereka yang selalu menyampaikan fundamental is dead. Ya kalau fundamental is dead, kita sebenarnya sedang berinvestasi atau sedang berjudi. Kan sederhananya begitu. Sedangkan untuk berinvestasi ya hal yang terpenting adalah fundamental, hal-hal yang mendasari kenapa harga saham itu boleh naik. Kalau harga saham sejatinya hanya dipengaruhi, hanya ditentukan oleh mereka big money, maka saham bisa saja langsung dipastikan saham itu seperti kasino. Tapi bisa Anda lihat ya, di Astra dengan retail yang terus bertambah sampai dengan akhir Juli, bisa jadi juga di bulan Agustus dia masih bisa bertambah. Dan secara komposisi pemegang saham asing turun dan lokal yang terus naik, tetapi secara harganya sudah naik. Ya dari bottomnya 4.290 sampai sekarang sudah ada di kisaran 5.000-an kan, sudah naik kisaran 700-750, ini artinya sudah mendekati 20% naiknya. Nah ini yang harusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Intinya buat Anda holder dari Astra yang benar-benar memahami bisnis Astra ini, ya tetaplah Anda fokus pada menganalisa apakah kinerja Astra ini masih akan bagus ke depan. Itu yang menjadi penentu bagi Anda. Karena jikapun Anda masih floating loss lumayan dalam, pertanyaannya Anda alihkan ke saham yang lain, apakah itu lebih bagus? Sedangkan mungkin Anda sudah memahami saham Astra ini seperti apa. Maka strategi yang paling bagus kan jikapun Anda memang sempat salah membeli di pucuk, ya sekarang tinggal Anda mulai akumulasi untuk kemudian mendapat average harga yang di bawah dan tinggal menunggu, karena
tidak menutup kemungkinan Astra bisa kembali ke all time high-nya jika sentimen-sentimen positif kembali mulai muncul di Astra dan Anda akan dapat keuntungan. Oke, sobat investor, untuk saham Astra yang punya fundamental bagus seperti ini, dengan kemarin saja di Q2 masih bisa mencetak laba 8,3 triliun, tentu ini adalah saham yang bagus, hanya tinggal menunggu momentum kapan saham Astra akan kembali mencapai harga di all time high-nya. Oke, tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.